Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Kembali lagi saya akan memberikan suatu video presentasi. Jadi apa sih akan saya presentasikan kali ini? Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan World Wide Web atau yang kita kenalnya itu www atau www ya. Jadi di sini saya membuat video presentasi ini dalam rangka untuk memenuhi nilai tugas 5 mata kuliah Kapita Selekta Informatika CR01 dengan dosen pengampu Diana Novita. Oke, langsung aja ya ke isinya. Ada apa aja sih yang akan kita bahas di video ini? Jadi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada www yang berisi pengertian dan sejarah, dan ketiga ada jenis-jenis www. Terus yang keempat di sini ada www X pariwisata, yaitu pembahasan tentang tema yang saya ambil di video presentasi kali ini. Langsung aja ya kita ke isinya ya. Jadi langsung ke www, pembahasan secara umum ya. Jadi sebelum kita mulai nih, apakah Anda pernah buka internet? Pasti ya, karena zaman sekarang tuh internet udah menjadi sebuah kebutuhan bagi kehidupan di sekarang ya. Apalagi kan ada lagi yang namanya teknologi Internet of Things, di mana internet tuh menjadi kunci utama dari jalannya suatu sensor itu sendiri. Ataupun sekarang kan banyak smartphone, smart TV yang sudah pasti membutuhkan internet. Banyak orang yang sudah mengetahui apa itu www, tapi tidak banyak yang mengetahuinya. Maksudnya tuh banyak yang tahu, tapi ketika ditanya mereka susah untuk menjelaskannya, bingung untuk menjelaskannya. Nah, makanya tujuan dari video saya ini untuk memberitahu atau mengartikan www itu sendiri dalam berbentuk kalimat supaya tidak ada kesalahpahaman lagi atau berbeda pendapat atau berbeda pemahaman ya. Langsung aja, apa sih www itu? Kita langsung ke isinya ya. World Wide Web adalah satu buah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global, di mana informasi berisi teks, gambar, suara, video, dan lain-lainnya yang tersimpan di dalam internet web server, yang kemudian akan dipresentasikan dalam bentuk hypertext melalui software browser. Nah, jadi yang mencirikan khusus ini tuh dalam www itu terdapat berisi teks, gambar, video yang berupa sebagai kontennya ya pasti. Dan juga filenya itu ditulis dengan ekstensi .html, dan ciri khas lainnya itu dinamakan dengan URL atau Uniform Resource Locator. Nah, jadi kalau yang kita lihat selama ini tuh yaitu adalah www, asalkan isi dalamnya itu ada kontennya dan juga berfile ekstensi HTML dan dinamakan dengan URL. Oke, kita langsung ke sejarahnya ya. Jadi di sejarahnya tuh pertama kali www ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Awalnya Pak Berners-Lee ini tuh nggak berniat untuk membuat www ini untuk mempromosikan suatu konten, suatu produk atau apapun itu. Jadi Pak Berners-Lee ini pertama kali menyusun ini untuk tujuan untuk mengarsip-arsip hasil riset penelitiannya gitu. Kemudian ia berhasil menciptakan sistem software yang diberi nama Enquirer. Nah, jadi si Enquirer ini tuh berfungsi untuk menautkan berbagai arsip yang akan memudahkan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Jadi Pak Berners-Lee ini awalnya menciptakan ya untuk diri dia sendiri dulu gitu, untuk menyusun arsip-arsipnya buat disimpan arsipnya. Jadi ketika dia memanggil arsip tersebut nggak secara manual, kita harus cari satu-satu lagi. Itu sih konsep utamanya dari pembentukan www ini. Nah, selanjutnya di sini ada, tadi kan diciptakan oleh tim Berners-Lee ya. Jadi setelah diciptakan tuh www pertama kali dikembangkan oleh lembaga bernama CERN, jadi European Center for Nuclear Research. Jadi lembaga ini tuh untuk riset di nuklir gitu sih, pembuatan nuklir yang dibentuk oleh perwakilan dari 18 negara, salah satu lembaga penelitian fisika energi tingkat tinggi. Nah gitu. Jadi tujuan awalnya CERN ini juga sama, enggak untuk mempromosikan si nuklirnya dia sendiri, itu enggak. Jadi untuk awalnya itu memudahkan para ilmuwan fisika dalam berbagi materi penelitian di lokasi atau daerah yang berbeda. Jadi dia untuk balik lagi ke yang tadi, untuk arsip dan untuk membagikan penelitiannya gitu. Jadi untuk masih dalam lingkup kecil aja, untuk internal, jadi belum untuk diciptakan untuk eksternal sih. Pada tahun 1993 terdapat 130 server web di internet, kemudian terus bertambah menjadi 2738, dan pada tahun 95 tuh ada 23.500 server web. Nah, ini udah mulai banyak banget ya di tahun ini.
Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Di sini ada jenis-jenis WWW atau World Wide Web. Nah, di sini ada apa aja sih jenis-jenis World Wide Web-nya? Yang pertama tuh ada Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Apa aja sih dari web-web ini tuh, maksudnya apa sih, gimana sih? Oke, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama ada di Web 1.0. Nah, jadi Web 1.0 ini dimulai sejak era 90-an. Ciri utama dari era ini adalah informasi yang bersifat statis. Nah, jadi statis yang dimaksud ini websitenya tuh nggak berubah sama sekali. Jadi hanya untuk tampilan statis aja gitu, nggak berubah atau bahkan nggak berubah sama sekali atau jarang update gitulah. Nah, jadi teknologi yang mencirikannya itu di sini ada HTML dasar, CSS dasar, JavaScript, Flash, dan Java Applet. Browser populernya itu masih Netscape sama Internet Explorer. Jadi pada zaman dulu banget nih. Koneksi internetnya masih dial up maksimal 56 kbps. Jadi masih web yang zaman pertama kali. Nah, lanjut ke era berikutnya ada Web 2.0. Dimulai sejak 2005 sampai sekarang. Jadi ciri khas di web ini user generated content. Jadi user generated content itu maksudnya apa sih? User generated content itu user itu bukan sebagai konsumen aja, tapi sebagai produsen informasi juga. Contohnya kayak blogger, YouTuber, atau konten kreator lainnya. Jadi kalau pada Web 1.0 ini konsumen tuh hanya sebagai maksudnya user hanya sebagai konsumen aja, belum menjadi produsen. Teknologi di Web 2.0 ini ada Ajax, jQuery, JavaScript, terus HTML5 nih mulai meningkat nih, mulai dipakai. Tapi untuk penggunaan Flash-nya itu atau animasi bergeraknya mulai menurun. Terus juga udah muncul mobile web dan responsive web design. Jadi pada Web 2.0 ini udah bisa dibuka di berbagai perangkat ya, jadi udah responsif. Dan juga ada XML dan JSON untuk pertukaran datanya, serta ada Web API dan Mesh App. Jadi ada Web API yaitu sebagai web servernya untuk pertukaran data si XML JSON ini. Koneksi internet menggunakan broadband lebih dari 1 Mbps. Ini udah lumayan cepet nih pada Web 2.0 ini. Terus ada Android dan iOS mendominasi pengguna mobile web. Nah, jadi pada Web 2.0 ini banyak dipakainya itu di Android dan iOS. Udah mulai meningkat penggunaannya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Di sini ada Web 3.0. Jadi Web 3.0 ini generasi selanjutnya dari teknologi web ini. Jadi ciri-ciri dari Web 3.0 ini pada akses mobile, sinematik, dan personalifikasi. Jadi sinematik web itu apa sih? Nanti selanjutnya ada integrasi web ke dalam produk rumah tangga seperti TV, kulkas, atau jendela pintar atau smart home. Jadi kayak di Web 3.0 ini sudah mulai banyak implementasi di si webnya ini ke dalam perangkat-perangkat rumahan gitu, kayak TV, kulkas, atau yang alat rumahan yang sudah termasuk ke smart gadget yang diproduksi oleh Samsung atau dari Google. Nah, di sini teknologinya ada semantic web. Nah, ini yang tadi maksud semantic web itu contohnya seperti knowledge graph. Jadi ada graph-graph 3D yang lebih nyata gitu. Terus ada AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada real time communication dan collaboration, augmented reality, computer generated information, contohnya ada Wolfram Alpha, terus HTML5 dan cloud teknologi. Nah, jadi pada Web 3.0 ini sudah banyak muncul dan banyak dipakai yang namanya cloud ini. Jadi penyimpanan cloud, baik itu cloud storage atau cloud computing, udah mulai banyak ya di web ini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan tema utama saya ngambilnya ini pariwisata. Jadi sini ada kolaborasi WWW dan pariwisata. Oke, sebelum lebih dalam lagi, kita flashback dulu nih ke zaman dulu nih. Ingat gak sih pada kita tuh kalau mau pergi liburan atau travel kemanapun pasti kan kita suka kayak bingung nih mau beli tiket di mana ataupun mau nyari tiketnya tuh di mana ya gitu. Nah, seandainya ketemu wisatanya mau di mana destinasinya, beli tiketnya pun kita harus berjalan jauh ke kios atau kantor si travel agentnya itu sendiri. Belum lagi kalau tempatnya itu tuh jauh banget, pastikan menyita waktu kita banget ya dengan kita pergi ke travel agentnya itu, ke kantornya atau ke kiosnya. Belum lagi kalau kita udah jalan jauh-jauh nih, terus ternyata
harganya tuh nggak sesuai pas kita udah nyampe lokasi kiosnya, ternyata harganya nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Pasti kan jadinya sangat amat buang waktu, buang energi ya. Nah, namun sekarang ini kita tidak perlu risau karena sekarang dunia bisnis pariwisata sudah masuk menggunakan web based application atau mobile application ya. Jadi pada sekarang ini udah banyak nih aplikasi bisnis travel ini pariwisata udah pakai web sebagai penghubungnya gitu. Jadi kita sebagai user nggak perlu datang lagi ke kiosnya, bisa langsung nyari destinasinya, ada rekomendasinya apa aja, ada berbagai harga-harganya juga di situ, tertera ada filter-filternya. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu, nggak perlu buang energi, kita bisa langsung aja mesan tiket apapun di webnya itu sendiri, di rumah ataupun di jalan atau di kantor ya. Jadi kita lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan lebih hemat tenaga pastinya itu. Nah, jadi contoh-contohnya tuh ada berbagai web travel gitu sih, saya belum bisa menyebutkannya yang berlogonya pesawat ataupun yang berlogonya lain gitu. Itu sudah mulai banyak sih sekarang web-web yang menggunakan, maksudnya bisnis travel yang menggunakan web. Nah, terakhir di sini ada manfaat website dalam bisnis pariwisata. Nah, jadi yang pertama sini manfaatnya ada mengenalkan budaya dan tradisi. Nah, pastinya kalau dengan adanya web service atau web application di si bisnis travel ini bisa mengenalkan budayanya si tempat wisata atau negara yang dituju itu dengan menampilkan contohnya seperti gambar ini di Kamboja. Ini bisa menampilkan dari ikon utamanya atau budaya-budayanya seperti apa sih. Nah, belum lagi kan kalau yang nama di Indonesia tuh banyak sekali budaya dan tradisinya. Dengan adanya web application atau website dalam bisnis pariwisata ini sih pasti sangat mendukung budaya dan tradisi yang ada di situ ya, jadi lebih terkenal. Selanjutnya ada membuka pengenalan potensi wisata. Nah, jadi dengan adanya website di bisnis pariwisata ini, orang tuh yang tadinya nggak tahu, sebagai contohnya di Kamboja tuh ada apa sih, atau di Thailand tuh ada apa sih, dengan adanya website pariwisata ini, travel ini, jadi user dari berbagai negara pun bisa tahu, oh ternyata di Thailand tuh ada ini loh, di Kamboja tuh ada ini. Jadi yang tadinya nggak tahu jadinya bisa lebih tahu dan lebih terkenal dengan adanya website ini. Kayak gitu sih, pasti lebih meningkatkan potensi si negaranya itu sendiri ke para turis atau ke negara-negara lain. Selanjutnya, kemanfaat selanjutnya ada memudahkan user. Nah, ini udah pasti memudahkan user kayak yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Dengan adanya website ini kita user nggak perlu datang jauh-jauh lagi ke kios, ke toko travel agent untuk buat nyari tiket pariwisata ataupun booking hotel segala macam. Jadi dengan adanya website ini kita bisa sebagai user bisa melakukan bookingnya di rumah. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh lagi untuk nyari kiosnya segala macam. Nah, selanjutnya keuntungannya terakhir ada user friendly. Jadi dengan adanya website dalam bisnis pariwisata ini pastinya tuh user friendly. Yang dimaksud apa? Jadi karena kalau kita mau pakai atau mau booking tiketnya itu website pariwisata hendaknya mengusung konsep user friendly yang mampu diakses baik lewat PC ataupun smartphone. Jadi sudah responsif ya, jadi bisa, nggak semua orang kan, contohnya kalau nggak responsif hanya bisa di PC aja nih, kan nggak semua orang bisa atau mempunyai PC atau laptop ya. Ada sebagian orang yang cuma punya tablet atau punya smartphone. Jadi user friendly ini gampang diakses, gampang digunakan, navigasinya jelas, dari segi interaksi manusia komputer atau human computer interaction itu udah sangat bagus pastinya, karena memudahkan user banget dan berorientasi pada user itu sendiri sih. Oke, selanjutnya jadi terakhir, terima kasih, cukup itu aja sih presentasi dari saya. Jika masih ada yang kurang atau masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar bawah ini ya. Selamat malam, terima kasih semuanya.